Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami dulu. Yang pertama saya Dinara Safindra dengan NIM 2023-715. Saya Amanda Haliza dengan NIM 2023-718. Saya Husnadian Rahma dengan NIM 2023-70105. Saya Mega Dwiarti dengan NIM 2023-70104. Saya Tabria Sabrina dengan NIM 2023-704. Saya Intan Purnamasari dengan NIM 2023-720. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi digital. Teknologi digital menjadi salah satu model utama yang dibutuhkan oleh para pelaku industri untuk mengembangkan lini usaha mereka. Kehadiran industri pun menjadi bukti bahwa saat ini perkembangan industri tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan sektor industri yang beriringan dengan perkembangan teknologi tentunya dapat membawa dampak yang positif pada suatu negara. Salah satu dampak positifnya pada peningkatan perekonomian negara tersebut. Dengan adanya ekonomi digital, suatu negara dapat mendorong perekonomiannya ke arah ekonomi digital. Ekonomi digital di Indonesia memang dapat membawa banyak arah positif. Namun hal ini juga menjadi tantangan pemerintah dalam membuat kebijakan. Dengan adanya perkembangan ekonomi digital dapat memungkinkan munculnya model bisnis baru, integrasi antar sektor bisnis, serta perubahan model bisnis pada sektor yang sudah ada. Munculnya beragam aplikasi digital sebagai alat pembayaran merupakan salah satu bukti yang menunjukkan perkembangan sektor finansial di ekonomi digital saat ini. Tidak hanya sistem pembayaran, aplikasi-aplikasi digital yang berkaitan dengan sistem pembiayaan pun mulai banyak dikembangkan dan digunakan oleh masyarakat. Melalui platform e-commerce, banyak produk-produk hasil budaya dan kreativitas masyarakat lokal Indonesia diperjualbelikan. Tidak hanya itu, teknologi digital pun dimanfaatkan untuk membangun digital platform yang dapat dipakai untuk mempromosikan pariwisata di Indonesia. Aplikasi-aplikasi seperti Traveloka, Pegi-Pegi, dan Tiket.com merupakan salah satu contoh dari bentuk inovasi dan perkembangan sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif di ekonomi digital saat ini. Lalu ada manfaat dari ekonomi digital sendiri. Ada beberapa manfaat ekonomi digital yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya lapangan kerja yang tersedia melimpah. Manfaat ekonomi digital bisa dirasakan oleh pembisnis UMKM. Dengan adanya perekonomian digital, peluang UMKM untuk menembus pasar global lebih mudah. Perkembangan teknologi memungkinkan produk ekonomi dapat dipasarkan hingga ke luar negeri. Manfaat lainnya dari ekonomi digital bagi kehidupan kita adalah ketersediaan informasi yang lebih besar. Contohnya adalah internet. Internet memungkinkan konsumen mempunyai lebih banyak informasi dan pilihan. Lalu ada lebih menghemat waktu. Contohnya seperti dulu kita kalau belanja itu harus berpergian untuk mencari barang-barangnya, tapi sekarang kita bisa berbelanja dari rumah. Lalu ada menghemat biaya dan menurunkan hambatan. Menurunkan hambatan ini di beberapa sektor industri, ekonomi digital memudahkan perusahaan baru untuk masuk. Jika dulu kita mempunyai ide inovatif yang menarik, kamu bisa menciptakan produk baru yang menantang perusahaan tradisional. Hadirnya ekonomi digital telah membawa banyak layanan baru yang tidak terbayangkan sebelumnya. Mulai dari layanan pesan antar ke rumah untuk bahan makanan hingga aplikasi kencan. Selanjutnya adalah dampak ekonomi digital. Dampak dari perkembangan ekonomi digital adalah meningkatnya PDB Indonesia, meningkatkan produktivitas, arus produksi, konsumsi, dan distribusi menjadi berkembang semakin cepat, pertumbuhan ekonomi pada sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor informasi dan komunikasi juga tetap bertahannya perekonomian meskipun pada masa pandemi COVID-19. Dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi, namun di sisi lain juga memberikan tantangan. Hal berbeda dikemukakan oleh Aker dan Biti dalam Tang et al. 2021, bahwa biaya pengembangan dan penggunaan teknologi informasi mahal karena kurangnya infrastruktur, terutama untuk negara-negara berkembang. Oleh karena itu, terdapat perbedaan kesimpulan terkait dampak ekonomi digital terhadap pembangunan ekonomi. Dapat dikatakan bahwa dampak buruk COVID-19 masih membayangi kondisi perekonomian di Indonesia. Pemerintah berupaya keras untuk mendorong kebangkitan ekonomi. Pengembangan ekonomi digital dapat menjadi solusi untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi produktif.
Salah satu transformasi ekonomi digital yakni melakukan bisnis yang berbasis e-commerce. Dari beberapa penelitian terdahulu, masih belum ada indikator yang baku mengenai ekonomi digital. Pada studi ini, penulis menggunakan indikator ekonomi digital berdasarkan sumber dari World Bank. Dari analisis data diperoleh bahwa ekonomi digital lebih banyak mempengaruhi sektor primer. Kemudian ada tantangan ekonomi digital. Ekonomi digital telah menciptakan peluang bisnis baru dan memperluas pasar global. Dalam ekonomi digital, perusahaan dapat menjual produk dan layanan mereka melalui platform e-commerce dan juga dapat mencapai konsumen di seluruh dunia tanpa batasan geografis. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk menggunakan strategi pemasaran digital seperti iklan online, media sosial, dan optimasi mesin pencari untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Namun, ada juga tantangan yang muncul dalam ekonomi digital, seperti keamanan cyber, privasi data, kesenjangan digital, dan perubahan dalam dunia kerja. Keamanan cyber menjadi penting karena meningkatnya ancaman cyber dan serangan terhadap infrastruktur digital, dan juga data yang sensitif. Perlindungan data pribadi dan privasi juga menjadi fokus penting dalam menghadapi era digital ini. Kesenjangan digital merujuk pada divisi dalam akses dan pemanfaatan teknologi digital antara individu, komunitas, dan negara-negara. Ini termasuk akses terhadap koneksi internet, perangkat digital, dan keterampilan digital. Kesenjangan ini perlu ditangani agar semua orang dapat mengambil manfaat dari potensi ekonomi digital. Adanya digital divide yang terjadi sangat berpengaruh sehingga menimbulkan dampak bagi tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri, yaitu dampak positif maupun negatif. Pada dampak negatif, munculnya digital divide sangat berpengaruh dalam semua bidang kehidupan masyarakat dan membawa dampak negatif bagi mereka yang belum menikmati teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Sebaliknya, pada dampak positif, kesenjangan digital jelas terlihat bagi mereka yang belum mengenal atau menerapkan teknologi adalah semakin termotivasi untuk ikut ambil bagian dalam peningkatan teknologi informasi. Selanjutnya ada Big Data. Big Data adalah istilah yang diberikan pada kumpulan data yang berukuran sangat besar dan kompleks, sehingga tidak memungkinkan untuk diproses menggunakan perangkat pengelola database konvensional ataupun aplikasi pemroses data lainnya. Big Data adalah data yang memiliki volume besar sehingga tidak dapat diproses menggunakan alat tradisional biasa dan harus menggunakan cara dan alat baru untuk mendapatkan nilai dari data ini. Dapat disimpulkan bahwa Big Data adalah data yang memiliki volume besar dan sangat kompleks sehingga tidak bisa diproses atau dianalisis menggunakan alat tradisional biasa dan harus menggunakan cara dan alat baru untuk mendapatkan isi dan nilai dari Big Data ini. Pemicu perkembangan Big Data. Menurut Hilbert dan Lopez, ada 3 hal utama yang memicu perkembangan teknologi Big Data. Yang pertama, pesatnya pertambahan kemampuan penyimpanan data. Kemampuan penyimpanan data telah bertumbuh sangat signifikan. Grafik sebelah kanan pada gambar 1 memperlihatkan pergeseran penyimpanan data dari bentuk analog menjadi digital. Yang kedua, pesatnya pertambahan kemampuan mesin pemrosesan data. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi hardware, maka kapasitas komputasi pada mesin atau perangkat komputer juga telah meningkat sangat tajam. Nah, jadi pemicu perkembangan Big Data itu ketersediaan data yang melimpah. Perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor di Amerika Serikat memiliki data setidaknya 100 terabytes. Bahkan, banyak di antara perusahaan tersebut yang memiliki data lebih dari 1 petabel. Nah, selanjutnya itu ada manfaat Big Data. Pemanfaatan Big Data pada sektor layanan publik itu perusahaan atau institusi yang berada pada sektor layanan publik lazimnya memiliki orientasi utama pada pencapaian kepuasan klien atau pelanggan. Nah, research Big Data dapat memberikan dengan menyajikan berbagai informasi berharga sebagai berikut. Yang pertama itu, mendapatkan feedback dan respon masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan pelayanan publik. Feedback tersebut dapat diperoleh dari sistem informasi layanan, pemerintah maupun dari media sosial. Dan yang kedua itu, ada menemukan solusi atas permasalahan yang ada berdasarkan data. Sebagai contoh, menganalisis informasi cuaca dan informasi pertanian terkait data tingkat kesuburan tanah. Selanjutnya ada klarifikasi Big Data.
Nah, teknologi Big Data memiliki kemampuan untuk menangani berbagai variasi data. Secara umum, ada dua kelompok data yang harus dikelola, yaitu yang pertama itu ada data struktur. Ibaratnya kayak data terstruktur gitu. Kelompok data yang memiliki tipe data format dan struktur yang telah terdefinisi, sumber datanya dapat berubah data transaksional, OLAP data, tradisional, RDMBS, file CSV, spritless. Yang kedua, itu ada data tidak terstruktur. Kelompok data tekstual dengan format tidak menentu atau tidak memiliki struktur melekat, sehingga untuk menjadikannya data struktur membutuhkan usaha, tools, dan waktu yang lebih. Data ini dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi internet, seperti data URL, log, media sosial, email, blog, video, dan audio. Nah, selanjutnya ada tahapan cara kerja pengelolaan Big Data. Berikut ini adalah 4 tahap pengelolaan Big Data. Yang pertama itu ada accurate, berhubungan dengan sumber data dan cara mendapatkan data. Dan yang kedua itu ada access, itu berhubungan dengan daya akses data, data yang sudah dikumpulkan, memerlukan tata kelola, integrasi, storage, dan computing agar dapat dikelola untuk tahap berikutnya. Yang ketiga itu ada analitik, berhubungan dengan informasi yang akan didapatkan. Hasil pengelolaan data yang telah diproses, analitik yang dilakukan dapat berubah deskriptif, penggambaran data, diagnostik pencari sebab akibat berdasar data. Yang keempat itu ada application, terkait visualisasi, reporting hasil dari analitik. Tools untuk tahap ini menggunakan RS Studio. Ini saya akan menjelaskan tentang privasi konsumen. Privasi konsumen adalah hak fundamental yang harus dijaga dan dihormati. Ini berkaitan dengan perlindungan informasi pribadi konsumen, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan data lainnya yang dikumpulkan oleh perusahaan atau organisasi. Dalam era digital dan keterhubungan yang semakin maju, perlindungan privasi menjadi semakin penting. Pelanggaran privasi dapat berdampak pada kepercayaan konsumen, merugikan individu, dan bahkan mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi. Di era digitalisasi ini, privasi merupakan suatu hal yang penting, dikarenakan teknologi yang sudah mampu merekam dan informasi pribadi disimpan dalam bentuk yang baru, seperti sidik jari, wajah, dan retina seseorang. Penggunaan privasi tetap berguna dalam perlindungan data atau big data. Keamanan privasi meliputi pertama, confidentiality, usaha menjaga informasi yang merupakan perlindungan terhadap akses data yang tidak diizinkan. Kedua, ada data integrity, integritas data yang berisikan suatu akurasi data yang disimpan sama dengan data yang dikirimkan. Ketiga, ada availability, kesiapan dalam pemberian akses oleh pengguna yang diizinkan saat diperlukan. Perlindungan hukum dalam privasi konsumen. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Pemerintah Indonesia bergerak dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dengan mengeluarkan peraturan yang mengakomodir hak dan kewajiban para pihak. Sebagai bentuk adanya kepastian hukum yang dalam praktiknya membutuhkan kesepakatan para pihak, yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Pemanfaatan big data dan perlindungan privasi konsumen di era ekonomi digital. Zaman sekarang, teknologi telah menjadi bagian vital dalam kehidupan manusia, diaplikasikan di berbagai sektor seperti pemerintahan, keuangan, kesehatan, dan pendidikan untuk memproses dan mengolah data besar. Ini menciptakan big data yang dikelola untuk mengenali pola perilaku pelanggan. Di Indonesia, perusahaan sering menggunakan big data untuk menganalisis data dan menentukan kebijakan bisnis. Meskipun berpotensi membawa dampak positif, kekhawatiran privasi muncul karena akses yang mendalam ke data konsumen, terutama melalui media sosial. Untuk melindungi konsumen, upaya memperbarui hukum tanggung jawab produsen, sosialisasi mengenai etika dalam teknologi informasi juga diperlukan agar masyarakat memiliki wawasan dan keberanian untuk melawan penyalahgunaan. Meskipun big data penting untuk perkembangan bisnis, regulasi dan sosialisasi diperlukan agar usaha masyarakat memahami tata cara dan hukum dalam penggunaan data. Selanjutnya ada bentuk peranan atau pemanfaatan big data dalam sektor industri perdagangan.
Di sini ada grafik beberapa bentuk peranan atau pemanfaatan Big Data dalam sektor industri perdagangan. Yang tertinggi ini ada di penunjuk distribusi harga dan strategi marketing. Lalu ada manfaat Big Data bagi pihak korporasi atau pelaku ekonomi, diantaranya untuk yang pertama mengetahui respon masyarakat terhadap produk-produk yang dikeluarkan melalui analisis sentimen di media sosial, lalu membantu perusahaan mengambil keputusan secara lebih tepat dan akurat berdasarkan data, membantu meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan, perencanaan usaha dengan mengetahui perilaku pelanggan seperti pada usaha telekomunikasi dan perbankan, yang terakhir mengetahui tren pasar dan keinginan konsumen seperti pada e-commerce dan ekonomi kreatif. Peran Big Data di Indonesia ini penting dalam dunia bisnis karena memiliki 3 sifat. Yang pertama ada high volume, high variety, dan high velocity, yang mana artinya data yang ada sangat melimpah, ragamnya banyak, dan bisa didapatkan dengan cara real time. Lalu ada penerapan Big Data pada aplikasi e-commerce Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Tokopedia memiliki bisnis marketplace terdepan di Indonesia yang memungkinkan setiap individu, tuk kecil, dan brand untuk membuka dan mengelola tuk secara daring. Hingga saat ini, Tokopedia menjadi marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Big data sendiri bagi pihak Tokopedia dapat dijadikan sebuah prediksi di mana prediksi ini untuk menemukan sebuah pola dari data dengan menggunakan beberapa variabel untuk memprediksikan variabel lain yang tidak diketahui jenisnya. Penerapan Big Data digunakan untuk membidik pasar dan mengetahui pola keinginan konsumen, sehingga Tokopedia dapat memberikan diskon atau voucher untuk tiap barang yang diinginkan. Proses pemanfaatan Big Data pada Tokopedia adalah tiap kali para pengguna membuka aplikasi ini akan muncul produk paling atas, di mana produk tersebut merupakan jenis produk yang mungkin sama atau memiliki kesamaan dengan produk-produk yang sebelumnya sering para pengguna Tokopedia cari. Kemudian, kumpulan data yang sudah diperoleh akan diekstrak dari berbagai produk-produk yang telah pengguna lakukan seperti aktivitas menyukai atau hanya sekedar memasukkannya dalam list pembelanjaan. Selanjutnya ada analisis kasus kebocoran data pengguna Tokopedia dari sudut pandang etika bisnis. Kebocoran data konsumen Tokopedia ini menjadi highlight ya, jadi menunjukkan ketidakmampuan perusahaan untuk melindungi informasi pribadi pengguna. Meskipun pihak Tokopedia sudah mengklaim bahwa data yang bocor tidak mencakup informasi sensitif, kepercayaan masyarakat terhadap platform tersebut dapat terpengaruh. Dalam konteks etika bisnis, pelanggaran terlihat pada ketidakseimbangan antara strategi pemasaran dan keamanan data. Tokopedia dianggap fokus pada pemasaran untuk menarik pengguna tanpa memadai memperhatikan keamanan data. Ketidakjelasan regulasi dan sikap pemerintah yang kurang tegas terhadap kebocoran data menjadi tantangan. Perlindungan data pribadi di Indonesia perlu diperkuat dengan regulasi yang lebih jelas dan sanksi yang pastinya lebih tegas. Tanggung jawab moral perusahaan dalam menjaga keamanan data juga harus diperkuat. Peningkatan kesadaran masyarakat, perbaikan regulasi, dan komitmen perusahaan dapat memastikan perkembangan platform belanja online yang berkelanjutan dan aman bagi konsumen. Yang terakhir, ada standar keamanan yang harus diterapkan dalam e-commerce atau e-business. Yang pertama, gunakan SSL atau biasa disebut juga dengan Secure Socket Layer, lalu pilih payment gateway dengan reputasi baik, pentingnya sebuah FDS atau Fraud Detection System, cari admin yang paham payment gateway, dan yang terakhir install aplikasi firewall. Sekian dari kelompok kami, bila ada